Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilzami Zimamahak, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Anak angsa makan bolu, pergi ke sungai lalu ke hulu. Tahun telah berganti baru, kok tugas kuliah masih saja belum berlalu? Kali ini saya akan menceritakan sedikit perjalanan hidup Rasulullah, khususnya tentang pernikahan beliau dengan Sayyidah Zainab binti Khuzaimah dan Ummu Salamah. Penasaran ceritanya? Tonton sampai habis. Pada suatu hari terjadi peperangan yang bernama Uhud. Dinamakan Uhud karena dilaksanakan di dekat Gunung Uhud. Perang ini adalah perang kedua yang dilakukan kaum muslimin setelah Perang Badar. Perang Badar telah dimenangkan oleh kaum muslimin sehingga kemudian kafir Quraisy itu tidak terima karena kemenangan kaum muslimin. Dan mereka mengajak untuk perang kembali. Nah, perang ini kaum muslimin memiliki strategi yang cukup unik. Kenapa? Karena di sana terdapat Gunung Uhud, di mana gunung tersebut dijadikan satu titik para pemanah itu memanah kaum kafir Quraisy dari atas sehingga kaum muslimin memenangkan perang tersebut. Nah, ketika kaum muslimin yang berada di atas gunung itu berhasil memanah kaum kafir Quraisy sehingga mereka banyak yang mati, kaum kafir Quraisy lari tunggang langgang sehingga meninggalkan tempat peperangan. Dari sana, orang-orang yang berada di atas gunung yang sebagai pemanah, mereka mengerti bahwa kaum kafir Quraisy banyak meninggalkan harta rampasan perang. Sehingga banyak dari para pemanah itu tiba-tiba turun. Padahal sebelumnya Rasulullah telah berpesan kepada para pemanah yang berada di atas gunung bahwa jangan satupun dari kalian untuk turun dari gunung ini. Seperti itu kata Rasulullah. Namun mereka mengacuhkan kata Rasulullah. Dan di tempat tersebut, yakni di Gunung Uhud, terdapat satu orang sahabat yang selalu mengingat pesan Rasulullah. Dan mereka telah mengingatkan kepada para sahabat yang lari turun untuk mengambil rampasan. Hal tersebut diketahui oleh kaum kafir Quraisy yang menunggangi kuda. Mereka mengetahui bahwa kaum Islam yang sebagai pemanah di atas gunung banyak yang turun. Akhirnya, mereka kaum kafir Quraisy segera untuk naik gunung dan pemanah kaum kafir Quraisy segera memanahi kaum muslimin yang sudah berada di bawah. Nah, disinilah titik kekalahan kaum muslimin pertama kali. Dari kekalahan tersebut, sebanyak 70 orang syuhada yang wafat. Nah, salah satu dari mereka adalah Abdullah bin Jahsy. Abdullah bin Jahsy merupakan seorang muslim yang baru pertama kali masuk Islam, kemudian ia mengikuti perang. Ia memiliki satu orang istri tanpa memiliki anak, dan istrinya bernama Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah, dia adalah seorang wanita yang benar-benar taat kepada suaminya. Ketika suaminya masuk Islam, dia pun mengikuti jejak suaminya, yakni masuk Islam. Padahal dari keluarganya tidak satupun mereka yang masuk Islam, bahkan untuk mengerti ajaran Islam pun mereka menolak. Sepeninggal suaminya Abdullah bin Jahsy, Zainab binti Khuzaimah sudah tidak lagi memiliki seorang pelindung. Karena ketika ia ingin pulang ke rumah suaminya, yaitu berada di Mekah, pada waktu itu orang kafir Quraisy menjadikan Mekah adalah sebagai titik pusat para tempat kafir Quraisy. Sedangkan ketika ia akan pulang ke rumah, bagaimana? Ia akan merasa terasing karena di sukunya, yakni suku Bani Amir, masih belum terjangkau ajaran Islam, sehingga ia tidak memiliki pelindung sama sekali. Hal tersebut akhirnya diketahui Rasulullah bahwa ia adalah seorang wanita yang tinggal seorang diri dan tidak memiliki pelindung sama sekali. Nah, di sukunya yang bernama Bani Amir, ia dijuluki sebagai ibu kaum papa. Dijuluki ibu kaum papa karena Zainab binti Khuzaimah ini adalah sosok yang sangat peduli dengan rakyat kecil, dengan orang miskin. Dengan kedermawanannya, Zainab binti Khuzaimah ini benar-benar disukai oleh sukunya yang bernama Bani Amir. Bahkan
beliau memiliki rasa kasih sayang yang besar yang diberikan kepada rakyat-rakyat kecil dan orang-orang miskin. Kasih sayang, kedermawanan, kepedulian ini juga dirasakan oleh penghuni serambi masjid yang dinamakan Ahlu Sufa. Nah, ketika Rasulullah telah mengetahui hal tersebut, Rasulullah kemudian memiliki keinginan untuk melamarnya, sehingga dia sudah tidak sendiri lagi dan dia memiliki pelindung. Perjalanan kehidupan bersama Rasulullah sangatlah tidak mudah, karena Rasulullah adalah seorang pimpinan kaum muslimin. Kehidupannya bersama Rasulullah pun sangat singkat. Karena hal ini menjadikan ia tidak diketahui bahwa ia telah menjadi wanita mulia karena ia diperistri oleh Rasulullah. Hanya sekitar 3 bulan saja ia hidup bersama Rasulullah. Setelah itu, tepat pada usia 30 tahun yang bertepatan pada tahun keempat Hijriah, ia telah wafat. Wafatnya Zainab binti Khuzaimah ini sama dengan Siti Khadijah, di mana Rasulullah sendiri yang menyolatnya, kemudian Rasulullah pun ikut menguburkannya di pemakaman Baqi'. Begitu kisah perjalanan pernikahan Zainab binti Khuzaimah dengan Rasulullah. Dalam peperangan Uhud yang menewaskan 70 orang sahabat, banyak juga para sahabat yang terjadi luka parah. Salah satunya adalah yang bernama Abu Salamah. Abu Salamah merupakan salah seorang sahabat yang sepersusuan dengan Rasulullah SAW. Luka yang ia derita sangatlah parah, sehingga ketika peperangan telah selesai, luka tersebut tidak kunjung sembuh. Kemudian, tepat pada bulan Jumadil Ula, ia telah mengembuskan nafas terakhirnya setelah ia menjalani masa sakitnya berbulan-bulan. Saudara sepersusuan Rasulullah tersebut kemudian dimakamkan di pemakaman Baqi'. Ia meninggalkan seorang istri dan anak-anak yang masih sangat kecil. Istrinya bernama Ummu Salamah. Ia merupakan sosok terpandang di mata masyarakat Mekah. Meski demikian, kehidupannya sangatlah sulit karena ia memiliki banyak anak yang perlu dibiayai, sehingga ia menjadi tulang punggung keluarga. Ia juga sudah tidak memiliki pelindung. Kemudian bagaimana dengan keluarganya? Keluarganya merupakan bagian dari suku Mahzum, di mana ketika ia telah memiliki keluarga dan hendak hijrah, ia dihalangi, ia dicekal, sehingga keluarganya dicerai-beraikan. Dan hal tersebut menjadikannya trauma, sehingga dia tidak lagi ingin meminta pertolongan kepada sukunya ataupun keluarganya. Hal tersebut diketahui oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Kemudian mereka berinisiatif agar seorang janda tersebut atau Ummu Salamah tidak hidup seorang diri, hingga ia terkatung-katung oleh situasi dan kondisi pada saat itu. Mereka pun berinisiatif untuk melamar Ummu Salamah, namun lamaran tersebut ditolak. Pada akhirnya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab pun mendatangi Rasulullah untuk menceritakan kejadian yang terjadi. Akhirnya Rasulullah memutuskan untuk mengutus seorang guna mendatangi Ummu Salamah untuk meminangnya. Lalu Ummu Salamah pun berpikir keras, dan ia teringat oleh ucapan suaminya, yakni Abu Salamah, ketika sebelum melakukan perang dan ia wafat. Abu Salamah mengucapkan sesuatu yang berasal dari Rasulullah. Jadi pada saat itu Abu Salamah berasal dari pertemuan para sahabat dan Rasulullah. Kemudian ia pulang dengan wajah yang riang gembira dan memberitahukan kepada istrinya bahwa ia senang karena Rasulullah telah memberikan suatu doa yang isinya, "Ya Allah, semoga Engkau memberikan pahala bagiku atas musibah yang menimpaku ini. Semoga Engkau menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik." Nah, Rasulullah menjelaskan sedikit, barang siapa yang tertimpa suatu musibah dan ia bersabar atas musibah itu, maka niscaya Allah akan memberikan sesuatu dan menggantinya yang lebih baik lagi. Ummu Salamah pun teringat bahwa ia senantiasa berdoa bersama suaminya memanjatkan doa tersebut. Dan pada akhirnya ketika ia berpikir lagi dan lagi, ia pun sedikit ragu untuk menerima lamaran Rasulullah.
Dalam benak Ummu Salamah ia mengatakan, mungkin ini adalah pengganti untuk Abu Salamah karena Rasulullah merupakan sosok yang paling baik daripada seluruh umat manusia. Kemudian ia juga merasa bahwa ia adalah orang yang rendah, sehingga ia mengkhawatirkan atas beberapa hal. Kemudian ia mengatakan kepada Nabi kekhawatiran itu. Yang pertama, karena ia sudah tidak lagi muda, dan yang kedua, ia memiliki banyak anak, dan yang ketiga, karena Ummu Salamah merupakan sosok pencemburu. Hal tersebut ia khawatirkan karena cemburu tersebut sulit dihilangkan dari dalam dirinya. Apalagi Rasulullah telah memiliki banyak istri, ia khawatir ia akan merusakkan rumah tangga Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah pun menjawab dengan tenang. Yang pertama, kalau engkau tidak lagi muda, maka aku pun tidak lagi muda. Kalau engkau memiliki banyak anak, maka anakmu akan menjadi anakku pula, dan Allah yang akan mengurusnya. Kemudian urusan cemburu, Rasulullah pun dengan tenang menjawab bahwa cemburu itu semoga Allah akan mencabutnya dari relung hatimu. Dan mendengar itu, Ummu Salamah pun tenang, sehingga Ummu Salamah dengan tenang menerima pinangan Rasulullah SAW. Dan tepat pada bulan Syawal, tahun keempat setelah Hijriah Nabi, Rasulullah pun melaksanakan pernikahan tersebut dengan Ummu Salamah. Khususnya untuk para janda, mereka benar-benar dihormati oleh Rasulullah. Dan dengannya, beberapa janda yang miskin serta memiliki banyak anak dinikahi Rasulullah. Pernikahan tersebut guna menolong mereka agar mereka memiliki pelindung serta mereka tidak menjadi tulang punggung keluarga, sehingga pembiayaan anak atau pengurusan anak dapat ditanggung bersama. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan mengenai pernikahan Rasulullah dengan Zainab binti Khuzaimah serta dengan Ummu Salamah serta peperangan Uhud. Saya mengambil cerita tersebut dari buku Lentera Kegelapan, bahwa di sini dijelaskan beberapa pernikahan Rasulullah namun tidak secara spesifik. Mohon maaf apabila terdapat salah kata atau sesuatu yang tidak berkenan di hati Anda. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.